pemirsa, Israel sudah mendapatkan dukungan langsung dari Amerika Serikat dan negara G7, sedangkan Iran sedang menguatkan hubungan dengan Rusia. Apakah ini pertanda perang dunia ketiga sudah di depan mata? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Uma. Kasih sayang Uma di kerenyahannya. Israel pada hari Minggu merilis video yang diklaimnya sebagai serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal di daerah sekitar Yats di Iran. Militer Israel mengatakan angkatan udaranya menyerang pusat komando rudal strategis Imam Hussein di Yats. Sementara itu untuk pertama kalinya Iran meluncurkan rudal balistik terbaru yakni Khaybar Sekhan atau Khorramshahr 4 ke wilayah pendudukan Israel pasca serangan Amerika ke Iran. Rudal balistik Khaybar Sekhan atau penakluk Khaybar generasi terbaru yang dinamakan Khorramshahr 4 merupakan rudal balistik multi hulu ledak milik pasukan udara Garda Revolusi Islam Iran. Rudal ini mampu mencapai target dengan presisi dan efektif, serta memiliki daya hancur yang besar. Selain itu jangkauannya bisa mencapai 2.000 km. Bukan hanya serangan rudal, Iran juga menggunakan senjata lain, yakni menutup Selat Hormuz. Parlemen Republik Islam Iran menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran. Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur utama distribusi 20% minyak dunia. Penutupan ini dibahas segera setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu malam waktu setempat. Dalam keterangannya yang disiarkan televisi Iran, Fresh TV, anggota Komisi Keamanan Nasional, Mayor Jenderal Ismaili Qusayri menyatakan bahwa Parlemen Iran telah mencapai kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan memicu guncangan besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Amerika Serikat. Meski sudah disetujui Parlemen Iran, keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Di Iran itu belum mengeluarkan rudal jarak jauh yang kapasitasnya menghancurkan begitu. Artinya dengan kapasitas militer yang dimiliki oleh Iran begitu, ini bisa memicu perang panjang. Dan perlu diketahui sekarang ini Selat Hormuz itu sedang diblokade oleh Iran berdasarkan keputusan Parlemen Iran gitu. Jadi ketika Selat Hormuz diblokade, maka sudah pasti yang terdampak adalah harga minyak mentah dunia. Sementara itu, Duta Besar Rusia dan China untuk PBB dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada hari Minggu mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap situs nuklir Iran. Beberapa sekutu dekat Amerika Serikat juga mendesak untuk kembali ke meja perundingan setelah serangan Amerika terhadap Iran yang memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas, sambil mencatat ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir Teheran. Beberapa negara dan kelompok di kawasan tersebut, termasuk yang mendukung Iran, mengutuk langkah tersebut sambil juga mendesak deeskalasi. Своими действиями Соединенные Штаты открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести. Выступая в этом зале уже трижды за прошедшие 10 дней, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что удары по объектам иранской атомной инфраструктуры могут иметь абсолютно непредсказуемые последствия и создают огромную угрозу ядерной и физической ядерной безопасности не только в Исламской Республике, но и для региона и мира в целом. Однако Вашингтон совершенно не заботит ни радиологические последствия, ни угрозы для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей, в регионе и за его пределами. 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法。 侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，
严重冲击国际核不扩散体系。国际社会必须主持正义，为推动局势降温、恢复和平稳定做出切实努力。 Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba di Moskow, Rusia. Kedatangannya ke Rusia untuk membahas mengenai serangan terbaru Israel dan Amerika terhadap situs nuklir di Iran. Araghchi berencana untuk berbicara dengan Putin dan pejabat senior Rusia hari ini mengenai masalah regional dan internasional setelah serangan Amerika ke 3 situs nuklir Iran. Menlu Iran juga menyebut kunjungan ini sebagai bagian kemitraan strategis antara Iran dan Rusia. Apakah penguatan hubungan Iran dan Rusia akan membuka potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Analis Timur Tengah Universitas Indonesia, M. Sharoni Srofi, menyebut Perang Dunia Ketiga baru akan terjadi jika negara-negara besar terlibat secara langsung. Kalau kita bicara Perang Dunia Ketiga, itu memang harus melibatkan negara-negara besar, yaitu misalkan Rusia versus Amerika, Amerika versus China. Itu eskalasinya besar gitu. Tapi memang kalau kita melihat kecenderungannya ini mirip-mirip Perang Dingin, Mbak Yohana. Jadi perang ini melibatkan proksi dan durasinya panjang gitu ya. Jadi walaupun negara besar itu tidak terlibat secara langsung, tetapi dia membackup dari belakang. Kita lihat sekarang ada sidang DKPBB di mana Iran mengajukan pertemuan darurat dan pertemuan itu disponsori oleh Rusia dan China. Artinya di belakang Iran ada Rusia dan China begitu, dan ada Pakistan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau para pemimpin dunia ini tidak hati-hati akan ada jual beli serangan nuklir. Perang yang diprediksi akan panjang dan harga minyak dunia yang diprediksi akan bergejolak, berpotensi menarik banyak negara terlibat perang, baik langsung maupun tidak langsung. Perang Dunia Ketiga mungkin akan terjadi, tapi jangan dibayangkan jalannya perang akan sama seperti Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Jika output dari Perang Dunia Kedua menghasilkan tata dunia seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin jika terjadi Perang Dunia Ketiga. Outputnya akan berupa terbentuknya tata dunia baru yang sama sekali berbeda dengan tata dunia saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.